terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Jadi apapun kan sudah diatur dalam undang-undang yang berulang kali saya sebutkan bahwa Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional dan sekaligus menjadi kota global. Itu yang menjadi referensi utama untuk bagaimana Jakarta ke depannya. Memang dengan undang-undang itu mau tidak mau, suka tidak suka, Jakarta harus lebih efisien, lebih adaptif, lebih terbuka, dan juga lebih ramah kepada para pendatang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sebab Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara sehingga beban politiknya pasti akan menjadi lebih rendah. Dan kalau itu bisa dilakukan menjadi pusat perekonomian nasional, saya yakin Jakarta pasti lebih bergairah. Maka untuk itu yang harus diselesaikan siapapun yang menjadi gubernur itu persoalan-persoalan yang dari bawah. Persoalan kemacetan, persoalan polusi, persoalan sanitasi, dan sebagainya yang ada sehingga saya sekali lagi dalam maju sebagai calon gubernur ini tidak memakai politik ataupun program yang terlalu di awang-awang yang tidak bisa dikerjakan. Maka saya lebih banyak melakukan belanja masalah di lapangan, mendengarkan termasuk dengan berbagai narasumber apa yang menjadi kebutuhan utama. Misalnya sebagai contoh, persoalan mengenai guru honorer. Ini kan persoalan yang juga mengemuka di publik. Bahwa ada guru honorer yang KKI, yang kontrak kerja sendiri, ada yang memang jatahnya dari pemerintah pusat. Jakarta ini untuk guru honorer KKI itu gajinya kurang lebih 5 juta, sama dengan UMR. Sebenarnya udah cukup. Tapi bagi yang non KKI hanya 1 sampai 1,5 juta. Terlalu kecil untuk Jakarta, padahal yang dididik adalah anak-anak yang sama. Sehingga dengan demikian problem-problem yang begitu, yang kecil-kecil seperti itulah yang harus diselesaikan oleh, kalau saya diberi amanah menjadi gubernur. Mas Pram, pertemuan kemarin dengan Pak JK, kenapa Pak JK? Atau memang ada rencana dengan pertemuan dengan tokoh lain? Saya yang memulai pertama dengan para gubernur, hampir semuanya sebenarnya udah ketemu. Mungkin dengan Mas Anies maupun Pak Ahok, kita akan bahas lebih detail pada waktunya. Bahkan saya juga berkeinginan untuk bertemu dengan Pak Jokowi sebagai gubernur, bukan Pak Jokowi sebagai presiden. Karena apapun beliau pernah menjadi gubernur. Setelah itu tentunya bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa seperti Pak JK, Pak SBY, Bu Mega, untuk belajar mengetahui apa sih yang harus dilakukan seorang pemimpin yang ada di Jakarta ini dengan perubahan paradigma yang baru ini gitu. Katanya akan belusukan ke 12 titik, sejauh ini gimana? Saya hari kedua aja udah belusukan di 11-12 titik. Kayak hari ini baru selesai malam jam 9-an. Memang terus terang ada yang terbuka, tapi di awal ini saya lebih banyak yang tertutup. Misalnya tadi pagi aja saya udah sama Gen Z. Saya tanya sama mereka yang benar-benar Gen Z ini, mereka melakukan survei, mereka menyampaikan keinginan kepada kami, bahkan sesuatu yang tidak saya bayangkan. Misalnya, ketika saya menyampaikan bahwa akan ada CCTV di RT RW, tugasnya adalah mengawasi. Gen Z ternyata nggak suka dengan diawasi. Kata mereka, jangan pakai mengawasi. Udahlah, yang paling penting CCTV itu untuk mengurangi kriminalitas gitu. Sehingga dari situ saya belajar banyak. Dan mereka, para Gen Z ini lebih ingin pemimpin itu yang berkarakter, yang apa adanya, rekam jejaknya panjang, bukan orang yang tiba-tiba kemudian menjadi pemimpin gitu. Jadi 12 titik yang ditargetkan ditantang oleh Pak Jokowi. Udah saya lampaui, dan bahkan mungkin mudah-mudahan saya sekarang rata-rata antara 10, 11, 12 titik setiap hari. Pak, terkait dengan pertemuan dengan Pak JK semalam ini, sinyalnya sepertinya kuat. Itu bagaimana sih Pak? Saya kan begini, saya dianggap bisa bertemu dengan siapa aja. Saya dianggap bisa menjembatani apa aja. Saya bersyukur Pak JK kemarin sangat positif, bahkan beliau waktu berdua dengan saya mendoakan. Yang bagi saya yang paling penting itu. Karena doa-doa yang begitu itu doa-doa yang menambah energi. Ya. Pak, boleh di-spill nggak siapa ketua parpol dari Kim yang mendukung Bapak maju? Ya kalau di-spill nanti nggak menarik, nanti saya dikomplain. Tapi intinya ginilah, kalau dilihat cara saya berkomunikasi, pergaulan sehari-hari, seperti hari ini, kan gestur-gestur yang
memeluk, mendukung kan kelihatan banget. Kan ini ya mayoritas yang tadi kan partainya berbeda dengan saya. Tapi kan dan memang di dalam bersosialisasi saya lebih mengutamakan pendekatan heart to heart. Saya bukan lagi struktur partai atau apa, enggak lah, heart to heart. Jadi dengan kedatangan Mas Pram hari ini ke acaranya Pak Bamsud, apalagi Pak Bamsud juga tadi sempat bilang atau mendukung gitu ya, mungkin bisa dimaknai seperti apa? Ya tadi kebetulan kan banyak tokoh Golkar yang ada Bang Ical, ada Nurul Arifin, ada Bang Basud, ada beberapa tokoh DPD. Ya karena saya berkomunikasi baik, makanya saya merasa rumah saya ada di mana aja. Termasuk hari ini diundang di rumahnya teman-teman Golkar, ya saya oke aja. Padahal, soalnya Pak Jokowi Mas itu katanya mau berkantor di KN mulai kapan sih Mas? jadi beliau sebenarnya sekarang ini statusnya udah berkantor di KN. Hanya memang hari besok beliau ada di Jakarta, hari Kamis kita ada sidang, ada pertemuan di KN. Kenapa saya harus mempersiapkan? Karena saya menjadi sekretaris kabinet. Nanti pada hari Jumat pagi ada sidang kabinet, mungkin sidang kabinet yang terakhir. Sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh seluruh menteri dan kepala lembaga. Tapi bagaimana Soal pertandingan Indonesia lawan nanti Ya, Oscar mungkin ada. Indonesia lawan Australia, tentunya kita rematch, kita mengharapkan bahwa kita bisa memenangkan pertandingan ini. Saya sendiri sungguh berharap dan berdoa bisa menang 2-0. Karena potensi itu ada. Dan kalau ini panas sebenarnya menjadi keuntungan bagi kita. Mudah-mudahan jangan hujan lah. Lebih baik panas supaya mereka juga tersengal-sengal gitu ya. katanya sebelum pelantikan akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Pak, terkait dengan SK gugatan SK PDIP yang digugat ke PT UN itu? Tanyakan ke partai. Mas Pram, mungkin ada tanggapannya, ini kan Balik DPR menyetujui untuk penambah pasal 15 yang kementerian itu sesuai dengan kebutuhan presiden sebagai Seskap, mungkin ada tanggapan? Kewenangan untuk mengurangi, menambah kementerian itu merupakan kewenangan sepenuhnya pemerintah. Dalam hal ini presiden terpilih. Jadi yang namanya undang-undang tentang kementerian negara, kebetulan pada waktu itu saya termasuk yang mempersiapkan, yang jumlahnya 34. Pak Gubernur, izin dulu Pak Gubernur. Kalau mau ditambah itu menjadi kewenangan dari presiden, terutama presiden terpilih. Sehingga dengan demikian ya itu mekanismenya selama disetujui oleh DPR RI, apakah itu di level balik ataupun nanti di sidang paripurna DPR, menurut saya itu kewenangan penuh presiden terpilih dan juga DPR RI. Menurut Pak Pram apakah efektif Pak? Pasti ada sikap Pak? Ya semua presiden mempunyai cara dan gaya apa yang menjadi prioritas yang diutamakan. Misalnya seperti Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan punya program baru tentang makan gizi sehat, bergizi sehat di siang hari. Ya program itu harus diwadahi dan kewajiban pemerintah sebelumnya sudah menganggarkan. Kan sekarang sudah dianggarkan anggarannya 71 triliun di APBN yang sekarang. Dan bagaimana cara untuk mencapai itu kan yang tahu beliau secara operasional. Jadi perubahan itu ya menurut saya benar-benar kewenangan sepenuhnya presiden terpilih. Ya, terima kasih. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.